Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online. Masih dengan pembelajaran 10 ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bahas buku LKS Agama Islam. Minggu lalu kita sudah bahas di buku paket ya, pelajaran 10 di buku paket. Sekarang kita lanjut lagi pembahasan LKS-nya. Untuk itu kalian siapkan buku LKS-nya. Oke, masuk kepada pembelajaran 10 ya. Untuk di LKS pembelajaran 4, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. KD yang kita akan pelajari di sini memahami sikap bersyukur ya. Minggu lalu kita sudah bahas apa itu bersyukur ya, bagaimana cara bersyukur, kemudian apa manfaatnya dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang kita coba bahas kembali ya, agar lebih memahami apa arti dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini nikmat bersyukur ya. Bersyukur adalah ibadah dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat syukur adalah menampakkan nikmat dengan menggunakan apa, tempat, dan sesuai dengan kehendak pemberiannya. Sedangkan kufur nikmat adalah menyembunyikan dan melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sini ada kufur nikmat. Ini kebalikan dari kata bersyukur ya. Tadi bersyukur ibadah dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kemudian di sini ada firman Allah, wa iz tazana rabbakum la in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid ya, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumi, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat ya. Tuh, di sini dijelaskan bahwa sekecil apapun pemberian Tuhan kita wajib bersyukur ya. Bersyukur itu ibarat kita merasakan kepuasan ya. Jadi jangan sampai lewat dari kata puas ya, jadi kurang ya. Nikmatilah dan syukurilah ya, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita sesuatu yang tidak kita duga ya, kita wajib mensyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Oke, apabila direnungkan secara mendalam, ternyata banyak nikmat Allah yang telah kita terima dan gunakan dalam hidup ini, demikian banyaknya sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Apa saja yang bisa kita nikmati, nikmat pemberian Tuhan ya, contohnya anggota tubuh kita ya, dari mulai kepala sampai ujung kaki. Ini bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Makanya dari itu kita wajib mensyukuri ya, apalagi ditambah lagi nikmat rezeki yang Allah berikan ya kepada orang tua kita yang bekerja. Nah, itu apalagi sudah lebih dari cukup ya, kita wajib mensyukurinya. Walaupun gaji orang tua kita pas-pasan, tetapi kita sudah bisa bayar ya segala macam pengeluaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat di sini apa manfaatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Nomor 1, Allah menambahkan nikmat kepada kita ya kalau kita bersyukur nih ya. Kemudian kedua, jauh dari sifat ingkar. Ketiga, selalu mengingat kita ya, Allah akan selalu mengingat kita. Yang keempat, terhindar dari azab. Yang kelima, kita selalu berbaik sangka kepada Allah ya dan sesama manusia kita. Yang keenam, kita terhindar dari sikap sombong. Yang ketujuh, hati kita menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Oke, sekarang kita lihat aktivitas individu. Beri tanda centang pada kolom di bawah sesuai dengan keadaanmu. Di sini ada uraian selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Ini jawabannya. Dapat mengucapkan lafal hamdalah dengan lancar. Apakah kalian sudah bersyukur dan mengucapkan hamdalah ya? Kalau sudah, sering, selalu, sering, kadang-kadang, atau pernah ya, atau kalian lupa ya, banyak sekali macamnya. Yang kedua, mengucapkan hamdalah setiap mendapat nikmat Allah ya.
Yang ketiga, tidak mau bersyukur. Coba nih kalian isi dengan sejujur-jujurnya ya. Oke, sikap bersyukur. Hamba Allah yang baik adalah orang yang selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memperoleh nikmat yang dilakukan sebagai berikut ya. Jika kita memperoleh nikmat dari Allah nih, apa yang kita lakukan? Yang pertama, mengucapkan hamdalah ya sebagai rasa syukur. Yang kedua, berbuat yang lebih baik. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan yang buruk. Yang keempat, melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Yang kelima, bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat. Yang keenam, menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah beberapa bagaimana cara bersyukur ya kepada Allah jika kita sudah mendapatkan nikmat apa yang kita inginkan. Ada beberapa cara dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersyukur dengan hati ya. Ini dilakukan dengan mengakui sepenuh hati apapun nikmat yang diperoleh, bukan hanya karena kepintaran, keahlian dan kerja keras kita, tetapi karena anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Keyakinan ini membuat seseorang tidak merasa keberatan betapapun kecil dan sedikitnya nikmat Allah yang diperolehnya ya. Ingat tuh, betapa kecil dan sedikit nikmat Allah yang diperoleh ini kita wajib bersyukur. Kedua, bersyukur dengan lisan ya. Yang pertama tadi bersyukur dengan hati ya, mengucapkan hamdalah, merasa puas ya. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan lisan, yaitu mengakui dengan mengucapkan bahwa semua nikmat yang berasal dari Allah. Pengakuan ini diikuti dengan memuji Allah Subhanahu wa taala melalui ucapan hamdalah. Ucapan ini merupakan pengakuan bahwa yang paling berhak menerima pujian adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dengan lisan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Hal ini dengan menggunakan nikmat Allah pada jalan perbuatan yang diridhoinya, yaitu dengan menjalankan syariat, menaati aturan Allah dalam segala aspek kehidupan ya. Jadi ada tiga bagaimana cara bersyukur. Yang pertama dengan hati ya, bersyukur dalam hati ya. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan kita ya kepada orang lain yang membutuhkan. Bagaimana? Oke, dan memanfaatkan anggota tubuh kita untuk jalan kebaikan. Karena kita lihat di sini ada aktivitas individu, ini kalian isi juga sesuai dengan isi hati kalian ya, tidak boleh berbohong. Sekarang kita lanjut lagi. Di sini ada uji pemahaman pelajaran ya, coba kalian kerjakan dari halaman 35 ya. Ini jangan lupa diisi aktivitas individu ya. Dan halaman 35, 36, 37 ya kalian kerjakan. Kemudian itu pilihan ganda, bagian B isian ya, dan bagian C uraian. Ini kalian isi sampai halaman 39 ya. Ini bagian C. Oke, sekiranya kalian paham ya tentang bagaimana cara bersyukur kepada Allah ya atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada Allah ya. Dari bagaimana apa itu bersyukur, apa manfaat bersyukur, bagaimana cara kita bersyukur ya. Kalau kalian kurang paham, baca kembali buku yang telah kita pelajari. Pembelajaran 10 tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selesai. Ucapkan selamat pagi dan semangat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.